Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat ini meninggal dunia usai menjalani operasi di jari tangan. Ya, keluarga korban ini menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kemudian kritis usai dioperasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Dikasih rujukan ke rumah sakit Fikri. Kosambi, saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di IGD, di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkinnya pengobatan di rumah sakit. Gitu. Jam 9, sekitar jam 10-an, udah diganti perban, diimpus. Itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Kena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke PG. Saya belum laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita bisa lihat bersama, kasus ini pun menyoroti pentingnya komunikasi transparan antara tenaga medis, pasien dan juga keluarga Pasien. Tadi sebelum digarisbawahi adalah pihak rumah sakit tidak mendapatkan persetujuan untuk operasi untuk si pasien tersebut. Seperti itu. Semoga segera ada penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit mengenai duduk perkara masalah ini ya, Pram. Ya, diperlukan evaluasi secara menyeluruh ya tentang prosedur medis agar kejadian ini tidak terulang kembali. Iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang perempuan berusia 22 tahun di Aceh mengalami penyakit langka yang tidak kunjung sembuh. Ini pemirsa, ini berasal dari keluarga miskin, membuat perempuan bernama Siti Maisura hanya bisa terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Siti Maisura, 22 tahun, anak yatim dari keluarga miskin di Kabupaten Aceh Besar ini hanya bisa terbaring lemas serta menahan rasa sakit akibat penyakit langka yang dideritanya sejak 9 bulan lalu. Siti, mahasiswi semester 8 UIN Araniri, Banda Aceh ini tinggal bersama ibunya dengan segala keterbatasan. Bahkan ibu dari Kartini juga telah menahun mengalami penyakit kaki gajah yang tidak kunjung pulih hingga sekarang.
Saat awal jatuh sakit, Siti sempat dibawa beberapa kali ke Rumah Sakit Satelit Aceh Besar dan Rumah Sakit Uza Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut sang ibu, Siti sempat didiagnosis menderita sakit pada paru-parunya. Namun kini ibunya tidak ada lagi biaya untuk kebutuhan berobat ke rumah sakit dan hanya mengandalkan pengobatan tradisional di kampung. Karena sejak suaminya meninggal pada tahun 2021 lalu, untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja, Kartini dan anaknya hanya mengandalkan pemberian bantuan dari warga dan sanak saudara saat musim panen padi tiba. Paru-paru hari itu waktu di satelit ada di cairannya di situ ada setengah buah besar. Kartini berharap ada pihak yang bersedia memberikan bantuan untuk pengobatan anak sematawayangnya agar dapat sehat kembali seperti semula. Dari Aceh Besar, Syukri Anyus melaporkan. Ya, semoga segera ada bantuan dari Pemda setempat untuk mengobati penyakit ini agar bisa segera pulih ya Pak. Semangat untuk Siti dan keluarga, semua pasti ada jalannya dan semoga informasi kita tayangkan tadi ini didengar sama pemerintah setempat ya. Pemirsa, viral di media sosial, siswa SMP Negeri 1 Barangka temukan ulat dalam menu makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Ini pihak sekolah pemirsa telah melaporkan hal ini kepada penyedia MBG dan meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi agar siswa tak mengalami keracunan. Ada ulat, Don. Berangkat. Gimana nih Prabu? Ini makanan berulat Prabu. Makanan apa nih Cok? Coba lihat. Lihat. Menu program makan bergizi gratis atau MBG dikeluhkan siswa setelah ditemukannya ulat dalam menu yang disajikan. Dalam video yang berdurasi 22 detik tampak ulat terlihat di menu sayur. Salah satu siswa terlihat mengambil ulat tersebut lalu mengangkat untuk memperlihatkannya pada kamera agar terlihat jelas. Insiden terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Muna Barat, tepatnya di SMP Negeri 1 Barangka. Pihak sekolah melaporkan hal ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Mereka meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis agar siswa tak alami keracunan. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu agar ke depan tidak terjadi lagi barangkali hal-hal yang seperti itu. Sementara itu penyedia makanan bergizi gratis meminta maaf atas temuan ulat pada menu sayur yang dibagikan kepada para siswa. Kemarin itu kita tidak ada menu daging. Jadi menu kita kemarin dari 2.500 sekian porsi, menunya adalah telur, orak-arik, dan sayur. Jadi itu fix ulat itu adalah ulat sayur. Dan dari 2.500 sekian porsi yang kita sajikan kemarin pun hanya satu porsi saja juga yang ditemukan itu. Kedepannya pihak penyedia menu makanan bergizi gratis berjanji akan bekerja sesuai standarisasi terkait sortir dan memilih bahan dengan kualitas yang bagus. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.